silakan. Aja Pak Ketua, Ya, saya langsung ngomong aja, saya udah ngomongin Pak Ketua lewat telepon. ya silakan. Saya minta Pak, karena ini sudah dijadikan teman. Saya mau bilang saya punya hasil koordinasi terakhir dengan DPP. Saya menghadap Ketua Umum langsung. 5 kali saya belum pergi. Saya menghadap Ketua Umum memerintahkan Ketua Korwil dan Pak Fadil Muhammad untuk menelpon Ketua DPD dan Sekretaris DPD. Perintahkan saya masuk menggantikan Saudara Buci Mantirta Putih di Kota Ambon. Sebab Buci Mantirta Putih dari sisi persyaratan tidak memenuhi persyaratan. Pak Edi menawarkan saya kembali ke Tenggara, tapi kader-kader di sana kader-kader militan semua. Ya saya tidak mungkin mengamankan mereka, daftar saya nama saya hilang. Jadi kewajiban Pak, berdasarkan surat keputusan DPP, edaran DPP itu 184 itu, saya wajib untuk dimasukkan Pak. Walaupun dalam negosiasi terakhir nama saya hilang. DPP tanggal 19 April yang dikembalikan. Dan saya minta di sini bahwa saya sudah konsultasi selama 3 tahun. Saya telah menjalankan tugas dan tanggung jawab saya. Saya punya prestasi, saya punya dedikasi, saya punya disiplin, saya punya loyalitas dan tidak tercela. Saya buat laporan daerah tentang pemenangan pemilu. Sudah Pak, saya lagi ngomong dulu Pak, pemenangan pemilu. Iya, tapi sebentar Pak, saya ngomong dulu Pak. Saya ngomong, Bapak ngomong kan, Bapak bilang saya ngomong. Kalau saya ngomong dulu. Saya menghargai Bapak selaku ketua. Bapak kasih kesempatan saya bicara dulu. Pemenangan pemilu nomor 1 tingkat nasional. Saya punya prestasi, apalagi yang Bapak ini. Sebelum saya DCS disusun, saya minta kepada Bapak, saya minta lepas dari Kota Ambon. Saya punya penjelasan sudah resmi kepada Pak Edi. Saya mengenal Bapak seperti ini, karena Bapak dikelilingi oleh orang-orang yang punya kepentingan pribadi dan kelompok. Bapak tidak untuk mengenal partai Pak. Saya mohon maaf Pak, terima kasih. Ya baik, kita buat yang ribut ya. Saya memberikan penjelasan yang resmi ya, supaya saudara-saudara tahu. Yang menyusun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini adalah tim seleksi. Tim seleksi itu saya jadi ketua dan ada kurang lebih 11 orang itu jadi anggota. Dan saya susun itu mereka susun dengan baik, kemudian kita lakukan. Pada saat itu saudara Risat datang ke saya dan dia minta untuk menjadi calon dari kota. Saya pertimbangkan, kenapa? Karena 2 periode dia asal dari Maluku Tenggara. Nah kalau dia asal dari Maluku Tenggara dan dia masa itu ada, ya tidak mungkin. Saya harus kembalikan dia ke Maluku Tenggara supaya masa itu tetap terpelihara. Karena kita ingin memenangkan pilkada ini, kita ingin memenangkan pemilu. Atas dasar itu saya usul dia ke Maluku Tenggara dengan nomor urut 1. Saudara-saudara ya, dengan nomor urut itu adalah 1. Sesudah itu kita kirim ke Jakarta, ternyata ada perubahan. Perubahan itu datang, saudara Risat bukan di Maluku Tenggara, tapi dia ada di Kota Ambon. Nah, karena ada perbedaan, satu itu dari DPP Golkar dengan menetapkan Risat di kota, dan ada lagi kita usul yang Risat di Maluku Tenggara. Kemudian karena atas pertimbangan DPP Golkar kita diundang ke Jakarta. Saya minta ini tidak usah diperpolitisir ya. Waktu diundang ke Jakarta saudara-saudara, lalu di situ terjadi perundingan. Perundingan itu saya tidak hadir. Saya ada tapi saya tidak ikut berunding. Maka lahirlah keputusan. Keputusan itu saya tidak terlibat di situ. DPP yang memutuskan di mana dia tidak punya nama. Bukan keputusan saya. Saya hanya melaksanakan itu, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau itu ada keputusan, ya saudara minta pertanggungan jawab dari DPP. Sampai saat ini Dewan Pimpinan Pusat belum pernah memerintahkan saya untuk melakukan sesuatu kepada saudara besar. Saya kira jelas ya. Ya, saya ngomong dulu Pak, saya tanggapi. Ya. Saya respon. Teman-teman, saya minta direspon. Yang pertama, saya pembohong Pak. Sebentar Pak. Yang pertama saya mau jelaskan teman. Dalam daftar calon sementara yang disusun oleh tim yang diketuai oleh Ketua DPD Partai Golkar bersama tim, diumumkan dalam rapat pleno. Yang pertama kesalahan yang dilakukan oleh Pak Edi, menggantikan nama saudara Buci Mantirta Putih dan John Lere Bulan dalam daftar calon sementara setelah diumumkan dalam rapat pleno DPD. Itu resmi dihadiri oleh John Lere Bulan. Dipanggil tim, dibilang begini, kita ganti saja, nanti kalau ditanyakan nanti bilang aja DPP. Itu yang pertama. Tim DCS dikirim ke pusat DPP. Itu dikonsultasikan untuk mendapatkan pengesahan ketua umum. Jadi persetujuan dan pengesahan ketua umum DPP Partai Golkar dikembalikan ke sini, diserahkan itu oleh Fatani Soelau selaku sekretaris DPD kepada ketua DPD jam 10 pagi hari Minggu tanggal 23 April. Malamnya ketua DPD memanggilkan tim secara diam untuk merubah kembali
apa yang telah ditetapkan, disetujui dan disahkan oleh DPP Partai Golkar. Ini pelanggaran, Pak. Satu, dikembalikan ke sana. Pak Edi yang nego ke DPP untuk minta untuk dipertemukan. Pak Edi Saurua, saya punya saksinya ada. Lalu dipertemukan. Setelah dipertemukan, mereka bicara, Pak Edi di luar. Pada saat itu Saudara Ronil Chandresi jadi ketua tim. Lalu nama saya hilang karena blok tidak dibicarakan. Pak Arnolis dibicarakan itu adalah karena dia sakit. Ya, sakit. Dikembalikan. Setelah dikembalikan ke Mes Maluku, Ibu Yosias yang namanya ada dalam kesepakatan Pak Edi itu dicoret, dihilangkan tanpa si pengetahuan teman-teman sebelah. Bahkan nomor urut pun Pak Arnolis juga tahu. Beliau dapat nomor urut berapa dari ini lalu kemudian dipindahkan ke nomor urut 5. Itu perubahan terjadi, Pak. Saya pulang balik 5 kali ya tadi sebagai pada teman. Saya pulang balik 5 kali. Pertama kali Pak Fatani datang. Kami coba tidak putih. Karena dari sisi persyaratan Bucah Putih memang persyaratan. Begitu, Pak. Ya. Jadi Bapak jangan bohong sini, Pak Edi. Pak Edi, Anda ketua DPD itu paling bohong. Anda tahu nggak? Kasihan. Kamu bohong. Saya tahu nggak? Jangan begitu, Pak Edi. Saya yang tidak bersaksi. Anda jangan bohong seperti itu, Pak Edi. Kasihan. Kalau saya selaku orang tua, jangan bohong seperti itu, Pak Edi. Saya kira Pak boleh. Hei, teman-teman. Enggak, Pak Kapolres. Saya bukan Bapak yang bohong. Bapak tahu nggak? Teman-teman, lihat. Ini saya mau bilang, Pak Edi sepura pembohong. Berbohong. Selaku ketua DPR calon wakil gubernur, kasihan. Betul, saya sangat menyayangkan sikap Bapak. Kasihan Bapak. Kasihan. DPR sudah umumkan ke Bapak. Bapak, boleh ngomong dengan orang membohongi, Pak. Tapi kalau saya tidak, Pak. Ya. Saya tahu, Pak. Coba lihat keputusan DPP itu siapa yang putus? Saya bukan. Oh, bukan memang, tapi Bapak ingat nggak? Kenapa Bapak merubah? Saya tidak pernah rubah. Bapak rubah. Coba tanya. Hei, Coba Bapak tanya rubah. Hei, Bapak rubah. Kasihan ketua DPD seperti ini. Saya sayang, Pak. Saya tidak maksud bersalah. Tapi hari ini baru saya tahu. Pak Kapolres, Ya. saya tidak usah bicara dengan ini. Oh, saya nggak ada urusan dengan Bapak ya. Jangan urat seperti ini. Ya, si Bapak tahu itu. Ya, Anda harus tahu itu. Karena saya nggak gini, Pak. Pak, saya nggak gini, Pak. Saya nggak gini. Si Bapak tahu. Sama Anda lah. Oh, saya tidak harus juga Anda. Saya punya hak. Saya punya hak yang harus nggak kasih masuk. You bilang dari DPP. Oh, sudah perintahkan. Sudah telepon. Oh, tidak ada. Woi, teman-teman, ini pembohong. Pembohong. Ada pembohong. Tahu nggak? Tahu pembohong. Woi, pembohong. Hei, semua kau pembohong. Coba kau tahu itu. Ya, kita akan bentukkan ini. Supaya saudara tahu ini pembohong ini orang ini. Bapak, kita foto. Ayo. Ini yang mana? Enggak apa-apa.